Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ahmad Fajar Maulana, Rahma Mariska Tama, dan Rania Tasya Salsabila, kami akan menjelaskan tentang BIOS dan perbandingannya antara laptop Acer dan Asus. Sebelumnya, kami akan menjelaskan apa itu BIOS dan UEFI. BIOS atau Basic Input Output System adalah sebuah program yang ditanam dalam sebuah chip ROM, sebuah mainboard yang bekerja independen tanpa harus meload program dari disk. Tugas dari BIOS adalah mengecek seluruh perangkat keras komponen komputer yang terpasang sebelum meload sistem operasi dari drive. Fungsi BIOS firmware bertugas untuk menginisialisasi hardware pada saat booting, yaitu power on off test atau pause, tepat saat kamu menekan tombol power komputer. BIOS akan mengecek semua modul yang terpasang di komputermu, mulai dari RAM, prosesor, chipset, HDD, VGA, mouse, keyboard, monitor. Apakah sehat sebelum masuk ke sistem operasi? Mudahnya gini, jadi sebelum komputermu masuk Windows, si BIOS atau UEFI ini mengecek dulu semua komponen yang terpasang. Apakah komponen RAM, drive, VGA, prosesor, dan lain-lain berfungsi normal dan sudah terpasang dengan benar. Jika iya, maka proses akan dilanjutkan dengan meload program yang berada di drive atau sistem operasi. Selanjutnya, pengertian UEFI. UEFI atau Unified Extensible Firmware Interface adalah interface yang berada di antara sistem operasi dan firmware yang menggantikan BIOS jadul dengan keuntungan dan fitur yang lebih. Misalnya, UEFI bisa booting disk yang lebih dari 2 TB, booting lebih aman dengan safe boot, dan mendukung GPT Partition Table. UEFI merupakan penyempurnaan dari BIOS yang tidak meninggalkan fungsi dasar dari BIOS. UEFI memberikan keuntungan dan fitur lebih untuk menyokong perkembangan dunia komputer saat ini. UEFI sebenarnya sama saja dengan BIOS, cuman UEFI adalah versi baru dari BIOS, jadi kamu nggak usah bingung. Untuk versi sistem operasi Windows Vista ke atas yang 7, 8, 8.1 dan 10, dan Linux sudah mendukung UEFI. Selanjutnya, cara masuk ke UEFI BIOS itu sebenarnya berbeda-beda tergantung dari merek mainboard yang kamu pakai, tapi secara umum tombol yang sering digunakan adalah tombol delete, F2 dan F12. Kapan harus tekan tombol agar masuk BIOS atau UEFI? Yaitu saat kamu tekan tombol power di komputer, akan muncul tulisan putih dengan latar hitam atau biru atau ditutup dengan logo merek mainboard. Pada layar ini biasanya ada tulisan press delete to setup atau press F2 to setup atau press F12 to enter setup, atau bisa juga yang lain, tapi intinya sama, cari aja yang ada keterangan setup. Jika momen ini terlewat, jangan kamu restart paksa pakai tombol reset atau power ya, ntar sistem operasinya bisa rusak. Kamu tunggu aja sampai masuk Windows dan kamu restart menggunakan menu dari sistem operasi dan tekan tombol untuk masuk menu BIOS seperti tadi. Biasanya saya sering lupa mencet tombol delete F2 dan F12 ketika booting. Kalau beruntung bisa langsung masuk tanpa harus baca menu apa yang digunakan. Tapi kamu tetap harus baca ya sambil spam mencet tombol berulang-ulang. Selanjutnya, tampilan laptop yang digunakan, yaitu laptop Acer dan Asus. Laptop Acer tipe Aspire 5 A5
1451KB, BIOS Insider H20, memori 4GB, HDD 1TB, Windows 10. Laptop Asusnya tipe X441M, BIOS AMI, memori 4GB, HDD 1TB, Windows 10. Selanjutnya, cara masuk UEFI BIOS Windows 10. Ikuti langkah di bawah ini untuk masuk ke menu UEFI BIOS di Windows 10. Pertama, klik Start, ketikkan Recovery tanpa tanda petik. Pilih Recovery option di seksi Setting. Jika kamu menggunakan Windows 10, maka kamu bisa masuk ke menu UEFI BIOS tanpa harus cari tahu tombol mana yang harus ditekan saat booting. Ingat, cara ini hanya bisa dilakukan jika Windowsmu masih berjalan normal. Jika tidak, maka gunakan cara pertama di atas. Selanjutnya, diklik tombol Restart pada bagian Advanced Startup. Komputer akan restart dan ikuti langkah berikutnya di bawah ini. Setelah komputer restart, kamu pilih pada Troubleshoot. Pilih Advanced Option, lalu UEFI Firmware Setting. Setelah itu, klik tombol Restart untuk masuk ke menu setting UEFI tanpa mencet-mencet lagi. Setelah semua sudah dilakukan, tampilan setting UEFI muncul sesuai merek dan tipe laptop yang digunakan. Selanjutnya, cara setting BIOS dan UEFI. Apapun jenis BIOS atau UEFI yang ada di komputermu secara garis besar mempunyai menu dan fungsi yang sama. Jika ada menu yang berbeda, itu hanya fitur tambahan dari pengembang setiap mainboard. Untuk komputer atau PC atau tablet dengan UEFI, kamu bisa menggunakan touchpad atau mouse untuk berinteraksi dengan menu UEFI. Sedangkan untuk komputer atau laptop lama yang belum menggunakan UEFI hanya bisa dikontrol menggunakan keyboard. Selanjutnya, di bawah ini perbandingan BIOS atau UEFI pada laptop yang berbeda. Pertama, kita menggunakan laptop Acer. Buka Windows Setting, lalu pilih Update dan Security. Setelah itu, pilih Recovery. Di Recovery, pilih di bagian Advanced Startup, klik Restart Now. Setelah itu, pilih Troubleshoot dan pilih UEFI Firmware Setting. Lalu klik Restart. Setelah masuk ke BIOS, maka akan ada tampilan seperti di bawah. Pada tampilan pertama akan ada pemberitahuan mengenai hardware yang ada pada laptop atau komputer. Hal ini ditujukan untuk mengecek apakah hardware kita terbaca dan bekerja dengan baik pada laptop. Info ini berfungsi untuk mengetahui versi berapa BIOS pada PC. Pada gambar di atas ada tulisan ABC, itu adalah singkatan dari Keyboard Battery Controller, dan juga untuk mengetahui jenis prosesor PC. Pada tampilan kedua, tab main akan ada setting waktu dan tanggal. Kemudian ada lagi pemberitahuan mengenai kapasitas RAM laptop. Pada main menu ini, kita dapat mengetahui versi BIOS yang digunakan, tipe dan kecepatan prosesor yang digunakan pada komputer, kecepatan memori, kapasitas memori, dan kita juga dapat mengatur bahasa dan waktu dengan submenu Language, System Time, dan System Date. Language fungsinya untuk memilih bahasa yang digunakan oleh BIOS. System Time fungsinya untuk melakukan setting waktu atau jam menggunakan standar waktu militer 24 jam. Pada submenu ini, kita harus men-setting waktu yang tepat untuk real time clock. Apabila kita salah men-setting real time clock, hal ini dapat menimbulkan masalah pada program komputer kita. System Date fungsinya untuk melakukan setting tanggal, bulan, tahun sesuai dengan real time clock.
Selanjutnya, menu Advanced. Menu ini digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Pada menu ini terdapat beberapa submenu, yaitu PCI Configuration merupakan sebuah menu yang di dalamnya terdapat berbagai susunan konfigurasi PCI secara spesifik. Fungsinya untuk mengatur peralatan dengan jalur PCI dan perangkat yang dikenal secara default oleh komputer. Boot Configuration, Peripheral Configuration, IDE Configuration, Diskette Configuration, Event Load Configuration, Video Configuration, USB Configuration, Chipset Configuration. Selanjutnya pada tampilan 3, tab Security digunakan apabila teman-teman ingin memberikan password pada BIOS. Menu ini digunakan untuk mengatur keamanan sistem PC atau laptop. Pada menu ini kita bisa memberikan password login ke OS kita maupun password untuk mengakses hard disk kita. Pada menu ini terdapat dua submenu. Set Supervisor Password fungsinya untuk memberikan password dan mengakses full tanpa batas. Set User Password fungsinya untuk memberi password dengan akses terbatas. Lalu pada tampilan 4, boot akan digunakan untuk mengatur booting pada laptop atau komputer. Biasanya sebelum menginstal ulang pengaturan boot yang terlebih dahulu. Menu ini digunakan untuk mengatur proses pada komputer dinyalakan. Booting adalah proses perjalanan penyalaan komputer awal sampai pengambil alihan sistem operasi secara penuh terhadap perangkat. Boot priority adalah suatu cara yang dilakukan untuk menampilkan pilihan beberapa device yang terhubung ke komputer. Pada tampilan terakhir akan ada pemberitahuan mengenai exit dan save BIOS. Selanjutnya, kita menggunakan laptop Asus. Pertama, buka Windows Setting, lalu pilih Update dan Security. Tampilannya akan seperti gambar di sini. Selanjutnya, pilih Recovery. Tampilannya akan seperti gambar selanjutnya. Pada bagian Advanced Startup, klik Restart Now dan tunggu sebentar hingga muncul tampilan seperti gambar selanjutnya. Setelah itu, pilih Troubleshoot. Tampilannya akan seperti gambar selanjutnya. Setelah itu, pilih Advanced Option. Tampilannya akan seperti gambar selanjutnya. Lalu kita pilih UEFI Firmware Setting. Tampilannya akan seperti gambar selanjutnya. Setelah itu, klik Restart. Tunggu beberapa saat. Tampilannya akan berubah menjadi tampilan BIOS atau UEFI seperti gambar selanjutnya. Setelah masuk ke BIOS, maka akan ada tampilan seperti di atas ini. Pada tampilan pertama di sini adalah mode Easy. Di dalam Easy ini terdapat informasi-informasi komponen apa saja yang dipakai di laptop ini. Jika ingin melihat Advance, maka kita menekan tombol F7 atau bisa diklik di bagian pojok kanan bawah seperti yang di layar ini. Selanjutnya, seperti yang di layar ini. Adalah model dari Advance. Di sini di domain terdapat informasi BIOS. Di menu ini terdapat BIOS vendornya, version, block version, isi version, dan processor information. Lalu terdapat juga informasi dari memori yang dipakai di laptop ini. Di sini saya memakai memori 4GB. Terdapat juga sistem informasi yang di dalamnya terdapat serial number, system date, system time, dan access level. Berisi pengaturan untuk komponen yang terpasang, misalnya mengubah SATA mode ke IDE jika ingin menginstal Windows XP dengan drive SATA, mendisable port yang ada di komputer, dan lain-lain. Tinggal dibaca keterangan di samping untuk setiap menu yang ingin disorot. Selanjutnya, boot pada UEFI.
Pada UEFI, di sub ini biasanya ada tambahan menu boot mode dan firmware mode. Untuk firmware yang sudah support UEFI, dari sini kamu bisa memilih boot mode UEFI, CSM, ataupun legacy BIOS. Boot pada BIOS. Nah, ketika kamu ingin menginstal sistem operasi, kamu perlu mengatur urutan booting di menu ini. Misal, jika kamu ingin menginstal Windows menggunakan flash disk, maka taruh flash disk kamu di urutan paling atas agar komputer booting dari flash disk. Begitu pula kalau kamu menggunakan CD, aturlah boot order CD-ROM di urutan pertama. Selanjutnya pada tab security, di sini ada administrator password, adalah password yang dari administrator. User password adalah password dari user. I atau O interface security adalah mengaktifkan atau menonaktifkan input-output interface. Selanjutnya, secure boot adalah untuk kita mengontrol sistem operasi. Selanjutnya, tab save and exit ini adalah menyimpan hasil perubahan dan kita keluar. Discard change and exit adalah kita tidak menyimpan hasil perubahan tadi dan langsung saja keluar. Save change adalah hanya menyimpan. Discard adalah tidak menyimpan perubahannya. Restore default adalah mengembalikan settingan biasa seperti di awal. Selainnya, Windows Boot Manager ini adalah yang saya pakai saat ini dan launch Evil Shell from File System Device untuk menjalankan aplikasi EVShell dari salah satu device file system yang tersedia. Untuk menyimpan bisa gunakan tombol F10 Save and Exit. Untuk navigasi dan merubah value bisa dilihat di bagian bawah layar BIOS. Biasanya ada keterangan tombol mana yang bisa dipakai untuk keperluan tertentu. Dan yang terakhir, kesimpulannya, BIOS dan UEFI mempunyai fungsi yang sama. Bedanya hanya mereka di zaman yang berbeda, di mana UEFI adalah versi pembaruan dari BIOS. Untuk masuk ke BIOS atau UEFI, caranya sama, yaitu dengan menekan tombol khusus yang tertera saat komputer post booting. Tombol untuk setiap merek mainboard biasanya berbeda, tapi ada juga yang sama. Untuk perbandingan antara laptop yang berbeda bisa dilihat dari tipe BIOS dan tampilan BIOS itu sendiri. Pada dasarnya, BIOS pada setiap laptop banyak kesamaan dari segi fungsi. Cara untuk masuk ke setting BIOS hampir sama pada setiap laptop. Tetapi balik lagi ke tipe laptop lama atau baru laptop itu sendiri. Dan kegunaannya sama-sama untuk mengecek seluruh perangkat keras komponen komputer yang terpasang sebelum meload sistem operasi dari drive. Mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.